Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta. Dan kami masih ada dalam topik yang sama, yaitu Life in Transition, kehidupan yang berada di dalam masa-masa perubahan. Jadi transisi dalam hidup ini selalu aja ada. Jadi kita sudah membicarakan beberapa aspek yang dimana manusia menghadapi transisi. Dan kali ini kita akan fokus di dalam transisi pada masa musibah itu hadir dalam hidup. Dan secara khusus, yaitu suami ternyata berselingkuh. Suami itu melakukan ketidaksetiaan dan infidelity. Ada hubungan dengan wanita yang lain. Nah, itu suatu masa yang sulit sekali bagi khususnya bagi si istri dan seluruh keluarga, di mana istri merasa terluka, merasa dihianati, merasa dicampakkan, sehingga rasa trust percaya itu hilang. Dia merasa dirinya itu terjebak dalam pernikahan yang dia itu merasa sangat sengsara, dan dia melihat masa depan dari pernikahan sebagai gelap, seolah-olah lorong itu ujungnya itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena apa? Dia sudah melihat suaminya ternyata menurut perasaan istrinya ini, dia tidak lagi mencintai dirinya. Berarti kehidupan itu sudah menjadi helpless, menjadi hopeless. Pernikahan mau diharapkan apa lagi? Nah, seringkali muncul 1001 macam kegelisahan, ketakutan, kemarahan, tekanan hidup, stres sehingga tidak bisa tidur. Bahkan ada yang sampai keinginan untuk mengakhiri pernikahan itu dengan perceraian. Bahkan lebih dari itu, ada yang ingin sekali itu bunuh diri dan sebagainya. Oleh karena apa? Masing-masing individu di dalam masa transisi seperti ini kadang-kadang itu predisposing faktor bawaannya itu modalnya tidak cukup, sehingga dia itu seperti kapal yang pecah yang sekarang sedang tenggelam perlahan-lahan. Nah inilah, jadi menghadapi akan realita hidup ini, meskipun kita paham 100 macam perzinahan, itu 100 macam keunikan. Ada orang yang berzina sebetulnya tetap mencintai istrinya dan mencintai seluruh keluarganya. Cuma dia kepleset, tergoda dan jatuh. Dia sudah menyesal, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Ada orang yang berzina itu hanya oleh karena memang dari kecil, dari remaja dia mempunyai kebutuhan extramarital sex, yang sebetulnya itu hanya masalah seks, tapi tidak ada kaitannya dengan cinta, di mana dia tetap mencintai istri dan anak-anaknya. Cuma dia itu ada dorongan seks yang besar. Nah itulah yang mengakibatkan dia jatuh-jatuh di dalam kesalahan tersebut dan sebagainya. Jadi kita melihat bahkan ada yang jatuh ke situ oleh karena apa? Oleh karena dia mendambakan seorang istri yang bisa melayani selalu. Ada yang mendambakan istri yang menghormati dia. Nah kebetulan istrinya itu barangkali terlalu dominan, barangkali juga sering mengontrol, sehingga suami itu entah kenapa, sehingga sulit sekali mendekat dengan istrinya. Dan kadang-kadang dia menjadi lebih dekat dari orang-orang lain. Nah, persoalan menjadi 1001 macam. Bahkan banyak orang melakukan ini yang intinya sebetulnya oleh karena hubungannya dengan Tuhan itu sudah kering. Jadi mari kita itu perhatikan masa transisi seperti ini, khususnya bagi istri yang suaminya berselingkuh. Apa yang sebetulnya dapat kita bicarakan lebih lanjut? Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, seperti tadi Bapak katakan bahwa affair ataupun ketidaksetiaan itu pun sebabnya macam-macam. Bagaimana Pak kalau misalnya itu memang betul bahwa kebutuhan seks daripada suami ini terlalu besar dan istrinya itu sampai tidak bisa memberikan apa yang suaminya itu butuhkan.
Apa memang bisa gitu Pak, bahwa lalu kemudian ya sudah, karena istrinya tidak bisa memberi, ya sudah dia jajan saja di luar. Seperti itu atau Hidup ini kan sebetulnya tidak boleh diatasi secara fenomenologikal. Sehingga kita itu harus waspada dengan sungguh. Ya ada suami-suami seperti itu, dan sekarang dokter ada obat, ada suntikan yang bisa mengurangi akan rangsangan seksual. Nah seharusnya kalau dia mau, ya bertekad ya dia minta bantuan ilmu kedokteran. Tapi kan tadi Bapak juga mengatakan bahwa kebutuhan ini pun kemungkinan besar sudah sejak dulu ketika dia Nah, ya, masa tapi kan remaja. tidak pernah dia datang ke dokter. Betul. Iya. Tapi lalu kemudian apakah kalau misalnya saja sudah kelewat begitu dan sekarang ini suami memang berzina dan sudah punya anak begitu Pak dengan wanita yang baru ini. Lalu bagaimana? Apakah memang harus di dalam kondisi istri yang sedang putus asa, merasa tertolak, merasa tidak dicintai, merasa dikhianati, merasa dicampakkan, apakah masih boleh berharap bahwa suami ini juga satu hari kelak gitu kembali kepada Oh sudah pasti. keluarga? Oleh karena di mata Tuhan sebetulnya itu suami istri itu harus tanda petik terjadi rekonsiliasi lagi. Berarti satu kali orang menikah itu selama-lamanya sampai maut menceraikan mereka. Makanya di dalam Matius 19 Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa yang sudah disatukan Allah jangan diceraikan manusia. Meskipun ada affair dan sampai punya anak. Nah seharusnya dia sadar bahwa anak itu tidak menjadi sesuatu alasan bahwa dengan sendirinya dia sekarang menikah dengan dua istri. Oleh karena itu fenomena, itu gejala. Nah, gejala itu kadang-kadang membuat manusia di dalam akal budinya itu tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena memang realitanya itu sudah terjadi, sudah membuat damage dan kerusakan. Dan kerusakan itu seolah-olah sudah tidak bisa diperbaiki. Padahal kita percaya bahwa seharusnya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga nanti hubungan dengan wanita kedua dan anaknya, anak itu dengan sendirinya tidak bersalah. Nah itu nanti ada jalan keluarnya. Jika jangan sampai anak itu kemudian menjadi victim yang memikul dosa dari orang tuanya. Jadi sebetulnya apa sih Pak yang boleh diantisipasi begitu oleh istri dalam satu pernikahan begitu, supaya dia itu juga apakah harus siap-siap begitu bahwa siapa tahu nanti satu hari kelak suami itu juga bisa tidak setia begitu. Apakah harus ada begitu? Sebetulnya setiap orang harus sadar bahwa dia itu menikah bukan dengan malaikat yang sempurna. Dia itu menikah dengan manusia yang berdosa. Dan sehingga jangan sampai seolah-olah nasib hidupnya itu 100% ditempelkan kepada manusia ini. Hidup sebagai suami istri itu terus-menerus ada di dalam suatu transaksi. Dan transaksi itu seharusnya terus-menerus itu dipelihara dan terus-menerus ditingkatkan menjadi makin lama makin win-win, saling menguntungkan dengan lebih baik. Dan baru berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ini manusia dengan manusia. Dan seharusnya manusia itu sadar bahwa bukan hanya suaminya, istrinya pun bisa terjadi suatu kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Makanya di dalam pengalaman konseling itu kita jumpai, ternyata sekarang trennya banyak sekali yang istri, yang ternyata bahkan yang berselingkuh. Sampai kita melihat dengan mata kepala sendiri banyak suami yang menangis terseduh-seduh dan putus asa. Oleh karena istrinya mengaku dia tidak mencintai lagi suami yang sudah menjadi semakin tua, apalagi sekarang itu tidak menarik gitu loh. Dan bahkan uangnya juga tidak banyak lagi. Nah ternyata masih ada laki-laki lain yang mau sama dia. Waduh. Jadi kita melihat bahwa itu menikah dengan orang berdosa, segala macam kemungkinan bisa terjadi. Cuma kita itu percaya bahwa kalau orang itu
mempunyai bekal di dalam predisposing faktornya, faktor bawaan itu, bekal yang cukup untuk hidup. Dia mempunyai jiwa yang sehat, dia mempunyai kepribadian cukup matang. Sebetulnya hati nuraninya itu kuat sekali. Dan sebetulnya orang yang seperti itu, dia itu tahu tidak seharusnya dia melakukan dosa. Dia tahu seharusnya dia tidak berselingkuh. Dia tahu seharusnya dia takut akan Tuhan. Seharusnya dia tahu apa efeknya, akibatnya bagi seluruh keluarga dan anak-anaknya. Dia tahu. Dan dia tidak akan melakukan kesalahan. Seharusnya begitu. Meskipun hidup ini tidak pernah memberi jaminan 100%. Karena iman manusia itu pun juga naik turun. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang membaik. Kadang-kadang dia merasa dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang dia begitu dekat dengan istri. Kadang-kadang dia jauh. Kadang-kadang dia kecewa. Kadang-kadang dia bersyukur. Terus bergerak. Oleh karena manusia berdosa. Nah, sehingga hubungan dengan anak pun begitu. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Kadang-kadang merasa sangat mencintai, kadang-kadang merasa terganggu. Jadi sebetulnya tuh kita itu sebagai istri itu mestinya itu bagaimana sih, Pak? Sama aja sebagai suami mestinya bagaimana? Yaitu kehidupan pernikahan itu seharusnya terus-menerus bertumbuh dan dibangun. Jadi begitu mulai melihat dan merasakan hubungan ini mulai ada hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan. Mulai ada hal-hal yang mengganjal. Mulai ada ketidakpuasan, seharusnya diselesaikan dengan baik. Jadi tidak bisa begitu, Pak, kalau kita itu sudah menikah lalu kemudian kita pikir bahwa ini sudah aman begitu, lalu kemudian tidak usah kita siap-siap untuk. Sebetulnya bukan siap untuk menghadapi malapetaka, tetapi fokus itu adalah membangun hubungan suami istri supaya menjadi konteks kehadiran Kristus. Itu berarti suami istri itu harus saling mencintai. Dan mencintainya itu mencintainya di dalam ketulusan, di dalam kesadaran. Nah, sehingga oleh karena itu mereka bisa kerjasama. Oleh karena itu komunikasi itu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kedekatan itu dinikmati. Oleh karena itu keinginan untuk pada saat mereka bersekutu dalam doa bersama-sama mengalami kehadiran Tuhan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu hampir bisa diberikan suatu jaminan. Oleh karena penyertaan Tuhan ada, Tuhan tidak mengizinkan anak-anak Tuhan jatuh di dalam perzinahan. Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya intinya itu bukan kita itu lahir dibesarkan dalam keluarga macam apa. Tapi kalau saya melihat sebetulnya kunci yang sangat penting itu adalah kehadiran Tuhan itu. Begitu, Pak? Iya. Makanya sebetulnya kalau kita mau perhatikan dengan sungguh, kita orang berdosa, kalau tidak jatuh dalam dosa perzinahan, dosa macam-macam lain juga tetap jatuh-jatuh. Jikalau kita punya hubungan itu tidak baik dengan Tuhan. Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya intinya itu adalah bagaimana kita itu menghadapi masa transisi, itu pun sebetulnya dari kedekatan kita dengan Tuhan. Iya, cuma setiap transisi itu kan membutuhkan knowledge, pengetahuan, dan awareness, kesadaran mengenai natur dari transisinya. Nah, natur dari transisinya kan beda-beda. Nah, natur misalnya transisi anak sekarang itu masuk sekolah, ya. Transisi pada masa apa, nah istri lagi hamil, nah sekarang transisi pada masa suami bekerja pindah, nah sekarang transisi pada masa suami jatuh. Itu beda, naturnya beda ini. Oleh karena di sana sebetulnya kehadiran dosa itu mewujudkan diri dalam bentuk yang berbeda. Sehingga membutuhkan sekali understanding mengenai natur dari seks misalnya, membutuhkan sekali natur dari komunikasi manusia, membutuhkan sekali natur daripada kedekatan, intimasi itu apa, ya dan sebagainya, komitmen itu apa, sehingga seharusnya dia mengerti sebetulnya. Kenapa ada orang sampai jatuh dan kemudian meneruskan kejatuhan dalam ikatan yang sangat dalam. Itu berarti menunjukkan
bahwa ini hubungannya ini bukan sekedar seks ini. Ternyata laki-lakiku itu menjalin hubungan dengan perempuan itu menemukan akan kebutuhan emosi yang selama ini tidak pernah diberikan oleh istrinya. Nah, itu menjadi lain sekarang. Nah, seharusnya kita waspada. Bagaimana orang yang seperti itu bisa dilepaskan daripada jerat tanda petik perjinahannya menjadi lebih sulit. Oleh karena apa? Dia tidak mau kembali kepada suasana hubungan dengan istri yang selama ini emosionalnya itu kering. Nah, ini bukan masalah seks saja ternyata. Begitu loh. Jadi kalau begitu Pak, ini tuh bukan cuma membutuhkan kesadaran, tapi kan juga membutuhkan konseling kalau seperti ini. Oleh karena kayaknya begitu ya, ini kan masalah trust yang kalau suami itu sudah punya affair, menyeleweng begitu. Ini kan masalah kepercayaan itu sudah nggak ada begitu Ya, Pak. percaya bisa hilang, tetapi kepercayaan juga bisa dibangun lagi melalui pengalaman baru yang memang memberi modal kepercayaan. Jadi persoalannya itu kalau sampai seperti tadi, itu emosi yang tadinya itu tidak pernah terpenuhi dengan istri. Dan sekarang istri belajar untuk memberi. Berarti istri yang tadinya tidak peduli sekarang menjadi istri yang caring. Istri yang tadinya tidak peka sekarang selalu ada keinginan itu untuk memberi yang terbaik bagi suaminya. Istri yang tadinya sulit diajak bicara, sekarang ini selalu mau menjadi pendengar. Nah, emosi suami itu mulai terpenuhi lagi. Dan kalau sampai seperti itu, dengan sendirinya, itu kekuatan untuk melepaskan diri daripada ikatan perjinahan itu bisa lebih besar. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebetulnya di ujung-ujungnya selalu hubungan dengan Tuhan, tetapi natur dari transisi itu harus difahami. Oleh karena setiap transisi itu mempunyai natur yang berbeda-beda. Dan di dalam bagian itu perlu sekali pengetahuan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama. Jikalau Anda itu ingin sekali menjadi konselor, silakan join dengan kami, ada program-program bahkan Master of Theology dalam counseling dan sebagainya yang kami sediakan di sekolah kami. Kami sangat serius sekali di dalam mempertahankan mutu oleh karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi integritas itu kami pelihara sungguh-sungguh. Nah, silakan ikuti tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli yang akan datang ini. Tuhan memberkati Anda.